Sistem hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis merupakan suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan bisnis perdagangan, industri, dan jasa. Yang pertama adalah perdagangan, merupakan suatu kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli untuk suatu barang yang dagang yang dijual. Yang kedua ada industri, merupakan suatu kegiatan pengolahan akan suatu barang agar memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi, seperti pabrik mengolah kain menjadi baju. Yang ketiga adalah jasa, merupakan suatu kegiatan yang menyediakan pelayanan atau servis. Jadi yang dijual adalah pelayanannya. Hukum bisnis sendiri bertujuan menjamin keamanan mekanisme pasar bisnis secara efisien dan lancar, sehingga dapat melindungi kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Kemudian dengan adanya hukum bisnis dapat mengatur hak dan kewajiban dalam kegiatan bisnis itu sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sumber hukum ada beberapa, yaitu peraturan undang-undang, kebiasaan di masyarakat, jurisprudensi atau putusan hakim, kemudian ada perjanjian, traktat atau perjanjian internasional, ada doktrin atau menurut para ahli. Perjanjian sendiri dapat dikatakan sah jika telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak mengenai objek yang dibuat perjanjian. Dalam perjanjian ada dua istilah, yaitu pemenuhan prestasi dan beban prestasi. Yang pertama, pemenuhan prestasi adalah ketika telah terjadi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dilakukan dalam perjanjian. Jadi kedua belah pihak sama-sama telah melakukan perjanjian, maka dikatakan pemenuhan prestasi. Sedangkan beban prestasi adalah ketika terjadi pengingkaran perjanjian. Jika salah satu atau kedua belah pihak mengingkari perjanjian, maka dikatakan beban prestasi. Sumber hukum ada tiga, yaitu yang pertama ada KUH Perdata atau Lex Generalis Umum. Yang kedua ada KUHD Dagang, Lex Spesialis atau Spesial. Yang ketiga peraturan perundang-undangan, Lex Spesialis Derojat Lex Generalis, yaitu apabila ada aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Kemudian, suatu saat saya akan mendirikan perusahaan badan usaha berupa PT atau perseroan terbatas. Dengan mendirikan perusahaan yang berjenis PT, yang saya harapkan adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan dapat berkembang pesat dan memiliki cabang di mana-mana. Dengan hal tersebut, maka akan muncul investor saham yang akan menanam saham di perusahaan saya. Perusahaan yang akan saya dirikan adalah sebuah bengkel mobil. Jadi jasa yang akan saya tawarkan nantinya berupa pelayanan perawatan terhadap suatu kendaraan mobil yang dilengkapi dengan alat yang mumpuni dan mekanik yang handal dan berpengalaman. Dalam pendirian perusahaan PT, tentunya ada dasar hukum dalam pendiriannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan undang-undang yang terbaru adalah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bagian 5. Dalam mendirikan PT, hal yang harus saya lakukan adalah minimal dengan 2 orang. Jadi saya akan memiliki partner atau lebih dengan pendiri sebagai bagian dalam saham. Kemudian menyetorkan nama perusahaan dan dokumen-dokumen pendukung ke pengadilan untuk dilakukan pengesahan PT. Untuk mendirikan perusahaan saya sendiri, modalnya berasal dari kekayaan saya sendiri dengan memisahkan harta kekayaan dan modal atau disebut saham. Jadi saya nanti modalnya bermodal dari uang pribadi saya sendiri, kemudian saya masukkan ke kas perusahaan, tapi dipisahkan dengan harta kekayaan saya sendiri. Namun setelah perusahaan saya meningkat, bisa dilakukan penanaman saham oleh orang lain. Dalam perusahaan sendiri, nantinya tidak bisa diurus oleh saya sendiri atau bersama dengan teman saya, karena perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang banyak. Di antaranya 1. Rapat umum pemegang saham. Dalam pasal 75 Undang-Undang 40 tahun 2007,
mengartikan organ tertinggi di dalam PT karena memiliki kewenangan istimewa yang tidak dimiliki komisaris dan direksi. Yang kedua ada direksi. Menurut pasal 92 bertugas menjalankan kepengurusan PT. Jadi yang mengurusi PT nanti adalah direksi. Yang ketiga adalah komisaris. Menurut pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki organ untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan yang dilakukan direksi. Jadi komisaris nanti tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dari direksi. Perusahaan PT memiliki tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi wan prestasi. Tanggung jawabnya secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Jika suatu saat PT saya akan dibubarkan dengan alasan seperti berakhirnya jangka waktu perjanjian atau terjadinya kerugian, dapat dilakukan pembubaran dengan persetujuan anggota pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Dan jika alasannya adalah melanggar hukum, maka pembubaran dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. Terima kasih.